Hai sahabat, menurut Seth Godin, AI bukan cuma sekadar tren teknologi. AI punya kekuatan buat menganalisis data dan memberikan insight yang sebelumnya butuh waktu berbulan-bulan buat manusia kerjain. Okay, I think AI is the biggest change in our world since the invention of electricity. A bigger change than the internet. And if you're not using it for half an hour a day, you don't understand. You need to put it on your calendar and go use it. Dengan AI, kita bisa tahu celah dalam rencana bisnis dalam hitungan detik. Terus apa artinya buat kita yang ngulik dunia branding dan pemasaran? Artinya kita nggak bisa lagi cuma jago di hal-hal dasar, karena AI bisa ngegantiin kita. Tapi tenang, ada satu hal yang nggak bisa dilakuin AI, yaitu jadi kreatif dan autentik. Ini area di mana kita manusia tetap unggul. Nah, ngomongin branding, Seth Godin punya pesan kuat. Branding itu bukan soal bikin logo yang estetik, tapi soal janji. Ya, janji. Logo cuma simbol, sedangkan brand itu adalah janji yang kita buat ke konsumen dan gimana kita nepatinnya. Brand-brand besar kayak Starbucks contohnya. Logonya mungkin nggak terlalu menarik, tapi siapa sih yang nggak kenal sama merek ini? I don't think logos matter. And one of my favorite ways to think about this is, close your eyes for a second and visualize what you think of as a great logo, right? You got one in mind? Mm-hmm. Almost always, people will identify one that is actually associated with the brand they admire. That very few people pick evil symbols from World War II, even though from a logo point of view, they were pretty powerful, right? But we don't do that. And in fact, the Starbucks logo is terrible. It's just a terrible logo. Why would you want a half-naked person with bad hair, right? But we associate it with a brand. So branding is, I think, the act of building a story that's resilient, that finds a spot in someone's brain because they want it there. That it's a shorthand for the promises that we're making and whether or not we're going to keep them. It's a symbol that we've earned trust. And so getting your brand right has nothing to do with how you look and feel. It has a lot to do with how other people think you look and feel. Terus soal positioning, ini seru banget. Seth bilang, kalau kamu mau bikin positioning yang kuat, kamu harus berani bilang ke calon pelanggan, hey, kalau produk kami nggak cocok buat kamu, mending beli dari pesaing. Sekarang kita masuk ke storytelling, bagian yang bikin brand hidup. Menurut Seth, cerita yang bagus itu nggak melulu soal kisah founder yang penuh liku. Sebaliknya, cerita yang efektif adalah cerita yang berhubungan dengan konsumen. Contoh gampangnya, Coca-Cola. Pernah dengar orang minum Coca-Cola buat sarapan? Ya, di beberapa tempat itu beneran kejadian. Kenapa? Karena Coca-Cola ngingetin mereka sama memori indah saat sarapan bareng keluarga. Bukan karena iklannya ngomong gitu, tapi karena cerita itu udah tertanam di benak mereka. Lanjut ke bagian yang enggak kalah penting, pasar terkecil yang layak atau smallest viable market. Ini konsep menarik dari Seth yang intinya adalah jangan coba-coba jualan ke semua orang. Fokus ke audiens kecil yang benar-benar butuh produk kamu. Makin kecil targetnya, makin besar peluang kamu buat sukses. Bayangin deh, lebih gampang mana jualan ke satu grup kecil yang butuh banget produk kamu atau ke semua orang di dunia. Terus ada nih strategi yang juga keren banget, pemasaran izin. Intinya, alih-alih nge-spam konsumen, kita dapetin izin mereka buat dengerin pesan kita. Dan cara terbaik buat dapetin izin ini adalah bikin konten yang bener-bener mereka butuhin. Seth bahkan bilang kalau lebih baik punya daftar email kecil dengan tingkat keterlibatan tinggi daripada punya daftar raksasa yang isinya orang-orang pasif. Terakhir kita ngomongin AI lagi. Jangan takut sama AI gengs. Sebaliknya, peluk AI sebagai alat, bukan ancaman. Kalau kamu cuma fokus di tugas-tugas dasar, siap-siap aja digantikan. Tapi kalau kamu bisa jadi kreatif, ngasih ide orisinal, dan bikin pengalaman yang nggak bisa ditiru AI, kamu bakal tetap relevan. Ingat, AI bisa bikin logo, bikin nama brand, tapi nggak bisa gantiin emosi dan empati yang manusia miliki.